warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desi dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Rais Alif Arikai, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ilya dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan terorisme dan agresi militer. Ancaman terhadap negara merujuk pada segala potensi atau situasi yang dapat membahayakan integritas, keamanan, stabilitas, dan keberlangsungan suatu negara. Ancaman terhadap NKRI merupakan suatu upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah, negara dan kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek kehidupan, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun aspek pertahanan dan keamanan. Teroris adalah penggunaan kekerasan dengan senjata untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Istilah ini biasanya digunakan untuk kekerasan dalam masa damai atau kekerasan pada non-kombatan, warga sipil atau pasukan netral. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme yang mengandung makna bahwa serangan teroris yang dilakukan tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Oleh karena itu para pelakunya atau teroris layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara. Contohnya bom di Plaza Atrium Senen pada 1 Agustus, yang kedua bom di restoran KFC Makassar pada 12 Oktober. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi terorisme? Berbagai strategi telah ditempuh, mulai dari pendekatan keras melalui Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Indonesia, kemudian menggunakan pendekatan yang lebih lunak dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT adalah singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT merupakan lembaga pemerintahan dan kementerian yang bentuk untuk menanggulangi masalah terorisme dan radikalisme di Indonesia. Mengapa gerakan terorisme harus dicegah? Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, apa penyebab terjadinya terorisme di Indonesia? Karena munculnya gerakan terorisme disebabkan karena adanya faktor kondisi ketidakberdayaan para pelakunya dan tersumbatnya kesalahan ekspresi dan aktualisasi disebabkan faktor kemiskinan, ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik, serta tidak efektifnya manajemen publik. Apa yang menyebabkan terjadinya terorisme? Pelakunya merasa tidak berdaya, menyampaikan aspirasinya melalui cara-cara yang lazim dan terlegitimasi secara formal. Terorisme diasumsikan berkaitan dengan faktor-faktor kemiskinan. Apa sih yang dimaksud dengan agresi militer? Agresi militer adalah tindakan penyerangan ke suatu wilayah yang dilakukan oleh sebuah negara ke negara lain. Kemudian apa sih tujuan agresi militer? Agresi tujuannya adalah untuk menghancurkan keberadaan negara dan menduduki daerah-daerah negara yang dipandang penting baik dari segi ekonomi maupun politik. Kemudian agresi militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata yang dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa dan keutuhan wilayah. Untuk menjaga pertahanan serta menegakkan kedaulatan negara menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
TNI bertugas untuk mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, ancaman militer yang dihadapi Indonesia adalah agresi militer, pelanggaran wilayah, spionase, dan sabotase. Tidak hanya itu, terdapat juga ancaman dalam negeri yang berpotensi memecah belah integritas bangsa Indonesia. TNI tidak hanya menjaga pertahanan negara dari ancaman yang berasal dari luar negeri, tetapi juga pada ancaman yang terjadi dari dalam negeri yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara. 5. Strategi untuk mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Meningkatkan kekuatan militer. 2. Melatih tentara nasional dan kepolisian. 3. Menjalin kerjasama dengan negara lain. 4. Meningkatkan sikap nasionalisme. 5. Penerapan wawasan kebangsaan. Berikut cara mengatasi suatu ancaman terhadap negara. Yang pertama, evaluasi ancaman. Yang kedua, diplomasi dan negosiasi. Yang ketiga, kekuatan militer dan keamanan. Yang keempat, kerjasama internasional. Yang kelima, kebijakan ekonomi dan sosial. Yang keenam, perkuat keamanan siber. Yang ketujuh, penanganan kesehatan dan lingkungan. Yang kedelapan, promosikan keamanan dan stabilitas regional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.